Pernah kepikiran nggak sih, pas kita bayar kopi, uang kita itu sebenarnya lari kemana? Nah, hari ini kita bakal lacak jejaknya dari struk yang ada di tangan kita sampai akhirnya masuk ke kas negara. Yuk kita mulai petualangannya. Ini nih, familiar banget kan? Tulisan kecil pajak 10% di struk belanjaan kita. Kelihatannya sepele ya, cuma potongan kecil. Tapi, ini tuh titik awal dari sebuah perjalanan yang panjang loh. Penasaran nggak sih, uang ini sebenarnya perginya kemana? Nah, itu yang mau kita bongkar sekarang. Oke, sebelum jauh-jauh, kita mulai dari dasarnya dulu. Pajak itu apa sih? Dan yang paling penting, kenapa juga kita mesti bayar? Kalau secara resmi, pajak itu iuran wajib buat negara. Tapi coba deh perhatiin kata kuncinya. Tanpa imbalan langsung. Nah, ini penting banget. Maksudnya gini, kita bayar pajak tuh bukan berarti jalan di depan rumah kita langsung dibenerin besoknya. Bukan gitu. Kita itu ibaratnya iuran ke satu celengan raksasa yang nantinya dipakai buat kepentingan kita semua. Jadi intinya tuh di sini, pajak itu sifatnya maksa ya karena ada aturannya, ada hukumnya. Tujuannya buat apa? Ya buat bayarin pengeluaran kita bareng-bareng kayak bangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur yang ujung-ujungnya bikin hidup kita semua jadi lebih baik. Dan ternyata fungsi pajak itu nggak cuma satu, tapi ada 4 yang keren banget. Pertama, yang paling gampang ditebak, fungsi budgeter. Ya buat ngisi kas negara lah ya. Tapi lebih dari itu, pajak juga jadi alat buat mengatur. Contohnya, pajak rokok dibikin mahal, biar orang mikir-mikir buat ngerokok. Keren kan? Terus pajak juga bisa jaga stabilitas ekonomi, dan yang gak kalah penting, bantu pemerataan pendapatan, biar yang kaya bantu yang kurang mampu. Ya, tapi narik uang dari rakyat itu kan nggak bisa asal-asalan ya. Harus ada aturan mainnya dong, biar adil dan efisien. Nah, ini ada kata-kata dari Bapak Ekonomi Modern, Adam Smith. Dia bilang pemerintah itu paling jago belajar cara nyedot uang dari kantong rakyatnya. Waduh, justru karena itu penting banget ada aturan main yang jelas dan adil. Biar kekuasaan itu nggak seenaknya. Nah, Adam Smith ngasih 4 prinsip dasar yang jadi patokan. Pertama, harus adil, sesuai kemampuan kita bayar. Kedua, aturannya harus jelas, nggak main tebak-tebakan. Ketiga, bayarnya harus gampang. Dan keempat, biaya buat narik pajaknya harus murah, jangan lebih gede dari pajaknya sendiri. Nah, 4 pilar inilah yang jadi dasar sistem pajak modern di mana-mana. Oke, sekarang kita lihat lebih dekat. Gimana sih prinsip-prinsip tadi diterapin di sistem pajak kita di Indonesia? Jadi, di Indonesia itu pajak ada 2 level. Ada pajak pusat yang diurus langsung sama pemerintah pusat. Contohnya apa? Yaitu PPH atau pajak penghasilan dari gaji kita, sama PPN atau pajak pertambahan nilai tiap kali kita belanja. Terus ada juga pajak daerah. Ini yang diurus sama Pemda buat kebutuhan daerahnya masing-masing. Nah, pajak restoran 10% yang kita bahas di awal tadi, itu masuknya ke sini, ke pajak daerah. Sistemnya juga berubah banget loh. Dulu, sebelum tahun 83, kita tuh tinggal nunggu surat cinta dari kantor pajak. Isinya tagihan pajak kita. Tapi sejak 1983, wush, sistemnya ganti total. Sekarang, tanggung jawabnya ada di kita. Kita sendiri yang harus hitung, bayar, dan laporin pajak kita. Ini namanya sistem self-assessment. Sistem yang basisnya kepercayaan. Oke, teorinya cukup dulu ya. Sekarang kita coba praktek. Biar kebayang, kita lihat langsung gimana semua aturan ini jalan pas kita ngitung pajak beneran. Kita ambil contoh yang paling umum aja ya, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Ini pajak buat yang punya tanah sama bangunan. Yuk kita coba bantu hitung PBB-nya Pak Tio. Ini tokoh fiktif aja ya. Oke, langkah pertama, kita hitung dulu total nilai jual propertinya. Pertama, tanahnya dulu nih. Luasnya 800 meter persegi, harganya Rp300.000 per meter. Jadi total nilai tanahnya Rp240 juta. Terus kita hitung nilai bangunannya. Luasnya 200 meter persegi, harganya Rp350.000 per meter. Totalnya jadi 70 juta. Kita simpen dulu angkanya. Belum selesai. Ada taman sama pagarnya juga loh. Ini nilainya Rp41,5 juta. Oke, sekarang baru kita jumlahin semuanya. Nah, total dari tanah, bangunan, taman, dan pagar tadi itu namanya nilai jual objek pajak atau NJOP. Totalnya Rp351,5 juta. Terus pemerintah itu baik, ngasih diskon atau nilai yang nggak kena pajak. Namanya NJO TKP, besarnya 8 juta.
Jadi, setelah dikurangi diskon tadi, nilai yang kena pajak jadi 343,5 juta. Dan inilah angka finalnya. Setelah dihitung-hitung pakai rumus, PBB yang harus dibayar Pak Tio setahun itu cuma 343.500 perak. Loh, kok kecil? Nah, ini bukti kalau punya properti mahal, itu pajaknya nggak otomatis selangit. Ada rumusnya, ada keringanannya. Jadi gitu, dari struk belanjaan sampai PBB rumah, setiap rupiah pajak kita itu punya peran buat bangun negeri ini. Perjalanan kita hari ini nunjukin kalau sistem pajak itu emang rumit, tapi penting banget. Pertanyaannya sekarang, setelah kita tahu semua aturan dan fungsinya, sistem kita ini udah bener-bener adil belum ya? Menurut kamu, sistem yang adil tuh kayak gimana sih? Coba deh kita pikirin bareng-bareng.